Salam, salam, salam saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bersama lagi dalam materi metodologi penelitian. Dan pada kesempatan ini, saya akan berbagi sebagai lanjutan dari materi sebelumnya. Ketika kita telah menemukan masalah, bagaimana kita mau menentukan apa penelitian kita? Penelitian kuantitatif atau kualitatif. Secara umum, terdapat dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Setelah saudara-saudara menemukan masalah di lapangan, bagaimana menentukannya? Bagaimana kita memilih? Apakah masalah saya ini cocok untuk penelitian kuantitatif atau cocok untuk penelitian kualitatif? Dan pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi tips bagaimana kita menentukan. Ya, ini secara umum ada dua jenis pendekatan, kuantitatif dan kualitatif, mana yang kita pilih. Kita akan belajar pertama dari kuantitatif. Ada kurang lebih 5 hal yang memungkinkan kita untuk menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang pertama, masalah yang kita temukan di lapangan itu sudah jelas. Masalahnya sudah jelas, sangat jelas. Ketika kita telah menemukan masalah dengan jelas, maka kita bisa menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, pendekatan kuantitatif itu menguji hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara atau dugaan sementara. Hipotesis ini ternyata ada 3 secara umum. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Yang kedua, hipotesis komparatif. Dan yang ketiga, hipotesis asosiatif. Jadi pendekatan kuantitatif sesungguhnya menguji hipotesis atau menguji kembali jawaban sementara yang dibuat oleh peneliti atau dugaan sementara itu. Yang berikut, pendekatan kuantitatif itu menguji hubungan, menguji pengaruh, ataupun juga menguji perbedaan atau melakukan penelitian eksperimen. Ini ciri khas dari kuantitatif. Ketika kita telah menemukan masalah yang jelas, kita juga telah merumuskan hipotesis kita, maka kita renungkan kembali, apakah saya itu mau menguji hubungan, misalnya hubungan X dan Y, atau saya itu mau menguji pengaruh X terhadap Y, atau saya mau menguji uji beda antara A dan B, atau saya mau melakukan eksperimen. Ketika kita menemukan hal-hal seperti ini, maka penelitian kita adalah penelitian kuantitatif. Yang berikut, yang keempat adalah menguji teori. Ini istilah di dalam pendekatan kuantitatif, yaitu menguji teori. Teorinya sudah ada, dan kita menguji ulang sesuai dengan karakteristik dari populasi atau sampel penelitian kita. Ciri khas yang berikut yang menjadi aspek untuk indikator untuk kita memilih pendekatan kuantitatif adalah subjek atau populasi kita yang luas atau banyak. Misalnya kita menemukan
kasus tentang prokrastinasi atau penundaan akademik di SMA. Kita bisa mengamati, kita bisa curiga bahwa banyak populasi atau banyak siswa yang melakukan prokrastinasi. Maka ini kita bisa lakukan pendekatan kuantitatif. Untuk lebih jelas, pada slide berikutnya ini saya memberikan penjelasan tentang kualitatif. Kita amati pelan-pelan dulu. Jika kita sudah bisa membedakan kuantitatif dan kualitatif, maka itu lebih baik. Pada penelitian kuantitatif, masalah itu sudah jelas. Jika di pendekatan kualitatif, masalah penelitian itu belum jelas. Ini saya memberikan ilustrasi. Peneliti kualitatif itu semacam meneliti sesuatu di balik tembok yang tinggi. Ia hanya mendengar saja, misalnya mendengar keributan yang terjadi di sebelah tembok itu, tapi dia tidak tahu apa masalahnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi di balik tembok itu. Maka masalah penelitiannya itu juga belum jelas. Nanti di proposal penelitian, itu masalahnya belum jelas. Masalahnya bisa berubah setelah peneliti itu tiba di lapangan, tiba di tempat penelitian. Dan jika masalah itu berubah, maka segala sesuatunya menjadi berubah. Tujuan pun berubah, fokus penelitian pun akan menjadi berubah, rumusan masalah pun akan menjadi berubah. Baik, yang berikut penelitian kualitatif itu menggali makna di balik suatu fakta. Misalnya, ada seseorang mengatakan bahwa dia jatuh cinta kepada seorang cewek. Jika penelitian kuantitatif, maka itu menjadi suatu kebenaran. Tetapi dalam penelitian kualitatif, belum tentu apakah betul dia mencintai atau tidak. Jadi penelitian kualitatif itu menggali makna, mencari makna di balik sebuah fakta. Yang berikut, penelitian kualitatif itu masalah penelitiannya bersifat kasuistik, bersifat kasus. Jika bersifat kasus, maka subjeknya pun sedikit. Ini bersifat kasus. Bisa saja menjadi penelitian studi kasus. Jadi kasus-kasus tertentu yang akan diteliti oleh peneliti kualitatif. Jika saudara-saudara menemukan masalah di lapangan dan itu bersifat kasuistik, maka jadilah penelitian kualitatif. Yang berikut, subjek yang diteliti sedikit atau terbatas. Mengapa demikian? Karena dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang paling kuat adalah wawancara yang mendalam, observasi yang mendalam. Jika subjeknya terlalu banyak, maka akan menyusahkan peneliti itu sendiri. Jika subjek terlalu banyak, saya sarankan untuk jadikan saja sebagai penelitian kuantitatif. Baik, yang berikut, penelitian kualitatif mengembangkan teori. Teori-teori yang ada lahir dari penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif menguji teori, kalau kualitatif mengembangkan teori. Jadi, jika saudara-saudara ingin menghasilkan suatu teori tertentu, maka silakan lakukan penelitian kualitatif. Salah satu ciri khas dari kualitatif
adalah penelitiannya membutuhkan waktu yang lama karena melewati beberapa proses, beberapa tahapan yang akan membantu mendapatkan data yang valid. Yang keenam adalah penelitian kualitatif itu meneliti sejarah, meneliti interaksi sosial, dan juga meneliti budaya. Jika masalah kita berkaitan dengan sejarah, maka silakan menggunakan pendekatan kualitatif. Berkaitan dengan interaksi sosial, silakan melakukan penelitian kualitatif. Atau jika kita mau teliti tentang budaya, silakan menggunakan kualitatif. Jadi, saudara-saudaraku, manakah yang engkau pilih? Ini menjadi dasar. Jika kita mau menggunakan kuantitatif, maka masalah kita sudah harus jelas. Jika kita mau menguji hubungan atau pengaruh, maka silakan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jika populasi atau subjek kita besar, silakan menggunakan pendekatan kuantitatif. Mau menguji teori, kuantitatif. Mau menguji hipotesis, kuantitatif. Sebaliknya, jika subjeknya sedikit, sebaiknya kualitatif. Jika masalah kita belum jelas di lapangan, silakan menggunakan kualitatif. Masalah kita bersifat kasuistik, silakan menggunakan kualitatif. Atau mau mengembangkan teori, silakan kualitatif. Atau kita mau menggali lebih dalam lagi makna di balik sebuah fakta yang terjadi, maka silakan kita menggunakan kualitatif. Atau masalah kita itu berkaitan dengan sejarah, interaksi sosial, dan budaya, silakan kita menggunakan penelitian kualitatif. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam.